Halo teman-teman, di sini Michael dari kelompok 44 KKN dari ITERA. Di sini saya akan menjelaskan tentang laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah laju perubahan konsentrasi dari zat-zat komponen reaksi per satuan waktu, atau bisa dinyatakan dengan V sama dengan perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Laju pengurangan konsentrasi dari reaksi per satuan waktu, atau bisa dinyatakan dengan laju penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Perbandingan dari laju perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan koefisien dari reaksinya. Jadi konsepnya adalah, contohnya, dari reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, lajunya adalah yang dilambangkan dengan V adalah pengurangan, di sini dilambangkan dengan minus, pengurangan dari perubahan konsentrasi dari N2 per satuan waktu, atau V adalah pengurangan dari perubahan konsentrasi H2 per satuan waktu, atau juga penambahan dari perubahan konsentrasi NH3 per satuan waktu. Jadi laju reaksi adalah laju penambahan konsentrasi NH3 atau laju pengurangan konsentrasi NH2 dan H2. Laju reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu? Yang pertama adalah suhu, kedua adalah konsentrasi, ketiga adalah luas permukaan, keempat adalah katalis, dan kelima adalah tekanan atau volume. Yang pertama adalah suhu. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi, karena dengan kenaikan suhu, energi kinetik partikel zat-zat yang meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi itu juga mempengaruhi laju reaksi, karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang makin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Contohnya pada kendaraan di jalan. Pada video ini terlihat jalan ini sangatlah padat akan kendaraan, yang bisa dibilang akan lebih mudah terjadi tumbukan. Beda halnya dengan ini. Jika jalannya sepi, tumbukan itu akan cenderung lebih sukar terjadi. Nah, sekarang adalah rumus laju reaksi dengan contoh senyawa A ditambah senyawa B yang menghasilkan senyawa C. Nah, rumusannya adalah V sama dengan K dikali dengan konsentrasi dari senyawa A dipangkatkan dengan order M dikalikan dengan konsentrasi senyawa B dipangkatkan order N, di mana K adalah tetapan laju reaksi yang didapat hanya dari percobaan, dan M adalah order reaksi untuk A, dan N adalah order reaksi untuk B. Nah, apa sih order reaksi itu? Order reaksi adalah pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju. Di sini order reaksi ada 3, yaitu order 0, order 1, dan order 2. Dimana kalau order 0, konsentrasi itu tidak akan mempengaruhi dari laju reaksinya. Makanya kurvanya akan berbentuk konstan lurus ke kanan. Jika order 1, maka konsentrasinya akan cenderung naik. Bisa ke sini, bisa ke sini, atau bisa ke sini, tergantung dari konsentrasinya. Kemudian, untuk order 2, karena dia bentuknya kuadrat, maka kurvanya akan berbentuk melengkung. Selanjutnya adalah luas permukaan. Luas permukaan dapat mempercepat laju reaksi, karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan, dan makin besar juga peluang adanya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat,
Semakin kecil ukuran partikel zat, jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih luas permukaannya? Gula pasir 100 gram atau gula bubuk 100 gram? Mana yang lebih cepat larut? Gula pasir 100 gram dalam 1 liter air atau gula bubuk 100 gram dalam 1 liter air? Faktor luas permukaan dapat dilihat di video ini yang menggunakan tablet vitamin C. Nah, di sini menggunakan tablet vitamin C yang belum digerus. Dan ternyata laju untuk vitamin C ini menjadi habis atau larut sempurna di dalam air itu sangatlah lama. Berbeda halnya dengan tablet vitamin C yang sudah digerus. Laju reaksi untuk larut semua dalam air sangatlah cepat. Nah, selanjutnya adalah katalis. Katalis berguna untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Katalis itu ada dua jenis, katalis aktif dan katalis pasif. Nah, katalis aktif yaitu katalis yang ikut terlibat dalam reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Dan katalis pasif adalah katalis yang tidak ikut bereaksi, namun hanya sebagai media reaksi saja. Katalis bekerja seperti mak comblang yang mendekatkan dua reaktan agar bisa dapat bersatu. Karena reaktan itu butuh suatu energi yang besar, sehingga katalis akan menurunkan suatu energi itu menjadi yang lebih kecil agar dua senyawa dapat bersatu, sehingga menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, ini adalah kurva reaksi dengan katalis dan tanpa katalis. Bisa dilihat dalam kurva ini, energi aktivasi dan reaksi tanpa katalis sangatlah tinggi. Namun, dengan energi aktivasi yang rendah, katalis mempercepat laju reaksi ini dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang terakhir adalah tekanan volume. Pada tekanan tinggi, volume zat akan kecil, sehingga menjadi makin dekat, yang mengakibatkan makin banyak tumbukan yang akan terjadi. Berikut adalah tekanan rendah. Jadi space untuk melakukan tumbukan itu besar, sehingga tumbukan akan semakin jarang terjadi. Namun pada tekanan tinggi, volume itu akan mengecil, jadi pada tekanan tinggi, tumbukan yang akan terjadi itu akan semakin sering. Nah, volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Semakin tinggi tekanan, volume semakin kecil. Semakin besar volume, tekanan semakin kecil.